Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uga Uswatun dari Institut Kesehatan Indonesia. Di sini saya ingin memaparkan materi mengenai salep mata. Definisi salep mata yaitu salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obatnya harus larut, terdispersi, homogen dalam dasar salep yang cocok. Nah, salep mata sendiri adalah salep steril untuk pengobatan mata menggunakan dasar salep yang cocok. Salep mata adalah salep yang digunakan pada mata. Pada pembuatan salep mata harus diberikan perhatian khusus. Sediaan dibuat dari bahan yang sudah disterilkan dengan perlakuan aseptik yang ketat serta memenuhi syarat uji sterilitas. Nah, keuntungan dan kerugiannya itu, salep mata bekerja pada kelopak mata, kelenjar, sebase, konjungtiva, kornea, dan iris kan. Nah, penggunaannya itu memiliki keuntungan dan kerugian. Di antaranya keuntungannya dapat memberikan bioavailabilitas lebih besar daripada sediaan larutan dalam air yang ekuivalen. Yang kedua, onset dan waktu puncak absorpsi yang lebih lama. Dan yang ketiga, waktu kontak yang lebih lama sehingga jumlah obat yang diabsorpsi lebih tinggi. Namun terdapat kerugian. Yang pertama itu dapat mengganggu penglihatan kecuali jika digunakan saat akan tidur. Dari tempat kerjanya yaitu bekerja pada kelopak mata, kelenjar sebase, konjungtiva, kornea, dan iris. Selanjutnya ada cara penggunaan salep mata. Yang pertama, cucilah tangan Anda, jangan menyentuh ujung tub salep. Tengadahkan kepala sedikit miring ke belakang, pegang tub salep dengan satu tangan dan tariklah pelupuk mata yang sakit ke arah bawah dengan tangan yang lain sehingga akan membentuk kantung. Dekatkan ujung tub salep sedekat mungkin dengan kantung tanpa menyentuhnya. Bubuhkan salep sesuai dengan yang tertulis di etiket. Pejamkan mata selama 2 menit. Bersihkan salep yang berlebih dengan tisu. Bersihkan ujung tub dengan tisu lain. Nah, terus ada basis salep mata. Yang pertama itu ada okulenta. Itu sebagai bahan dasar salep mata sering mengandung vaselin kan. Terus vaselin itu merupakan dasar salep yang banyak digunakan. Nah, beberapa bahan dasar salep yang dapat menyerap, bahan dasar yang mudah dicuci dengan air, dan bahan dasar laur air. Terus dalam beberapa cara campuran, petrolatum cairan dimanfaatkan sebagai dasar salep mata. Jadi yang pertama itu ada vaselin, petrolatum gitu kan. Nah, terus biasanya tuh basis salep untuk mata biasanya yang petrolatum putih, walaupun dalam beberapa kasus basis air juga digunakan kan. Obat jika tidak larut didispersikan ke dalam basis yang disterilkan dengan panas kering dan dicampur secara aseptis dengan obat dan bahan tambahan yang steril. Syarat salep mata yang pertama adalah salep mata harus mengandung bahan dan campuran bahan yang sesuai untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Nah kan, salep mata harus bebas dari partikel kasar, harus memenuhi syarat kebocoran dan partikel logam pada uji salep mata. Wadah untuk salep mata harus dalam keadaan steril. Dasar salep yang digunakan tidak boleh mengirisi mata. Dasar salep memungkinkan difusi obat dalam cairan mata. Dasar salep tetap mempertahankan aktivitas obat dalam jangka waktu tertentu pada kondisi penyimpanan yang tepat. Dasar salep mata yang digunakan juga harus bertitik lebur yang mendekati suhu tubuh. Nah, bahan pembuatan salep mata itu ada obat salep mata harus steril, bersifat zat antimikrobial, preservatif, antioksidan, dan stabilizer. Menurut USP XX1 menurut USP 997, salep berisi klorambutanol sebagai antimikroba dan perlu bebas bahan partikel yang dapat mengiritasi dan membahayakan jaringan mata. Sebaliknya dari EPI 2001 dan BP 2001 ada batasan ukuran partikel, yaitu setiap 10 mikrogram zat aktif tidak boleh mengandung atau mempunyai partikel lebih dari 90 nanometer. Tidak boleh lebih dari 2 partikel lebih dari 50 nanometer dan tidak boleh lebih dari 25 nanometer. Pembuatan salep mata yang pertama itu pembuatan bahan obat ditambahkan sebagai larutan steril atau serbuk steril.
termikronisasi pada dasar salep steril. Hasil akhir dimasukkan secara aseptik dalam tube steril. Bahan obat disterilkan dengan cara yang cocok. Bila bahan tertentu yang digunakan dalam formula tidak dapat disterilkan dengan cara biasa, maka dapat digunakan bahan yang memenuhi syarat uji sterilitas dengan pembuatan secara aseptik. Tub disterilkan dalam autoklaf pada suhu antara 115°C dan 116°C selama tidak kurang dari 30 menit. Bahan obat yang ditambahkan ke dalam dasar salep berbentuk larutan atau serbuk halus. Homogenitas tidak boleh mengandung bagian yang kasar dan yang dapat teraba. Sterilitas memenuhi syarat uji sterilitas yang tertera pada uji keamanan hayati, penyimpanan dalam tub steril di tempat sejuk. Beberapa yang perlu diperhatikan dalam menyediakan salep mata yaitu sediaan dibuat dari bahan yang sudah disterilkan dengan perlakuan aseptik yang ketat serta memenuhi syarat uji sterilitas. Dan yang kedua, kemungkinan kontaminasi mikroba dapat dikurangi dengan melakukan pembuatan uji LAF. LAF itu apa ya? Low air flow. Terus yang ketiga, ada salep mata harus mengandung bahan atau campuran bahan yang sesuai untuk mencegah pertumbuhan dan memusnahkan mikroba yang mungkin masuk secara tidak sengaja bila wadah dibuka pada waktu penggunaan, kecuali dinyatakan lain dalam monografi atau formulanya sendiri sudah bersifat bakteriostatik. Zat mikroba yang dapat digunakan antara lain itu zat mikroba yang dapat digunakan ada klorbutanol dengan konsentrasi 0,5%, paraben, senyawa Hg organik OTT dengan halida, benzalkonium klorida dengan konsentrasi 0,01 hingga 0,02%. Wadah salep mata harus dalam keadaan steril pada waktu pengisian dan penutupan. Lalu harus tertutup rapat dan disegel untuk menjamin sterilitas pada pemakaian pertama. Wadah salep mata kebanyakan menggunakan tub dengan rendahnya luas permukaan jalan keluarnya menjamin penekanan kontaminasi selama pemakaian sampai tingkat yang minimum. Secara bersamaan juga memberikan perlindungan terhadap cahaya yang baik. Itu sebagai contoh dari peristiwa tak tersatukan telah dibuktikan oleh garam perak dan garam ayaksa, lidokain dan sediaan skopolamion yang mengandung air. Waktu penyimpanan itu tidak hanya tergantung dari stabilitas kimia bahan obat yang digabungkan, tetapi juga dari kemungkinan terjadinya pertumbuhan partikel dalam interval waktu tertentu mutlak diperlukan. Jadi dalam setiap hal selalu diutamakan pembuatan salep mata secara segar. Lalu ada karakteristik sediaan salep mata. Yang pertama itu harus jernih. Jernih itu bebas dari partikel asing. Terus stabilitas itu dia harus stabil. Terus yang ketiga ada buffer dan pH, ada tonisitas, viskositas, bahan tambahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.